Filem War of Men disutradarai oleh Guy Ritchie dan diperankan oleh Jason Statham sebagai Patrick Hill, juga dibintangi oleh Scott Edwards sebagai Jane, Holt McCallany sebagai Ballet, Jeffrey Donovan sebagai Jackson atau Sersan, dan masih banyak lagi pemerannya. The War of Men mengisahkan tentang seorang pria yang mengaku sebagai Patrick Hill yang diperankan oleh Jason Statham. Dia melamar ke sebuah perusahaan jasa pengantar uang yaitu Fortico. Lamaran dibuka setelah perusahaan itu kehilangan 2 personel mereka dalam perampokan senjata. Dalam evaluasi, Hill yang lulus dengan nilai yang pas-pasan. Saat bekerja, Hill dipasangkan dengan salah satu senior di perusahaan itu, seorang pria bernama Ballet. Tentu saja bukan sebuah kebetulan mengapa Hill melamar ke Fortico. Patrick Hill juga bukan nama aslinya. Dia datang ke Fortico karena menyimpan dendam yang membara. Hill rupanya punya tujuan sendiri mengapa ia bergabung dengan perusahaan Fortico tersebut. Hill berusaha mencari pelaku yang telah membunuh putranya. Hill ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Ia pun harus mencari pelaku pembunuhan yang ia rasa ada sangkut pautnya dengan orang yang bekerja pada Fortico itu. Akankah tujuan Hill untuk mencari pelaku yang membunuh anaknya akan berhasil? Yuk simak ulasannya. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan kalau film ini mengandung informasi alur mundur. Jadi di sini saya akan menceritakan sesuai dengan isi cerita film tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Pada awal cuplikan langsung diperlihatkan 2 karyawan yang sedang membawa kiriman uang tunai dengan mobil Fortico yang baru saja keluar dari markasnya. Dan tiba-tiba langsung saja dihadang oleh beberapa perampok dan mereka berhasil mengambil uangnya serta menembaki 2 karyawan tersebut hingga mati. Namun bukan hanya menembaki karyawan yang membawa uang, para perampok itu juga menembaki warga sipil yang berada di tempat tersebut. Hingga akhirnya perampok itu berhasil kabur dan membawa uang yang banyak. Beberapa minggu kemudian, setelah insiden perampokan yang menewaskan 2 anggota perusahaan Fortico, mereka pun merekrut salah satu anggota baru yang bernama Patrick Hill. Setelah memeriksa berkas serta riwayat hidup salah satu anggota lain yang bernama Ballet, ia akan memberi tes pelatihan dengan syarat Hill harus mampu melewati nilai 70% agar bisa lulus dan bekerja pada perusahaan Fortico. Pertama, Hill akan dites kebugaran dan berjalan lancar. Kemudian tes tembakan, sepertinya kurang tepat sasaran namun cukup memuaskan. Terakhir, tes mengemudi juga sedikit kurang memuaskan. Namun hasil dari semuanya ia mendapatkan nilai 70% dan itu cukup baginya untuk lulus dan bekerja pada perusahaan Fortico. Tugas pertama Hill sebagai anggota baru dimulai. Dalam tugas pertamanya, ia ikut bersama Ballet dan Dave. Mereka bertiga pergi ke sebuah bank untuk pengiriman uang tunai. Misi pertama Hill sebagai anggota baru berjalan lancar. Setelah jam istirahat tiba, Hill sebelum dia bermain biliar dengan Ballet, ia terlihat memperhatikan kartu identitas pekerja lainnya. Entah apa maksud Hill memperhatikan kartu setiap anggota pekerja tersebut. Kemudian, keesokan harinya, Hill, Dave, dan Ballet mengambil kiriman uang di sekitar pelabuhan. Namun hal tak terduga terjadi. Ballet harus ditahan oleh perampok, sedangkan Hill dan Dave yang menunggu di mobil mendapatkan instruksi agar mereka mengikuti perintah perampok tersebut, atau Ballet akan mati di tangan mereka. Setelah mendengar ancaman itu, Dave langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Hill terlihat santai dan menyuruh Dave agar tenang dan ikut setiap perintah dari perampok tersebut agar Ballet selamat. Mereka berdua pun langsung membawa mobil yang ada uang tunai ke tempat yang diperintahkan. Setelah sampai, mereka disuruh melemparkan uang ke mobil perampok lewat belakang, sedangkan mobil yang di depan terlihat di sampingnya menahan Ballet. Hill yang cerdik, ia dengan sengaja melemparkan uangnya keluar dari mobil. Dan ketika salah satu perampok itu keluar, ia langsung menembakinya. Kontak senjata pun terjadi.
terlihat Hill berhasil membunuh perampok dengan tembakan yang tepat sasaran. Dave yang ketakutan langsung terkejut melihat aksi Hill. Bahkan Ballet tidak menyangka kalau Hill sangat ahli dalam menembak. Di sana Hill juga memeriksa wajah dari setiap perampok yang sudah mati. Entah apa tujuan Hill memeriksa wajah mereka. Kemudian setelah sampai di kantor pusat Vertigo, Hill langsung diinterogasi oleh atasannya. Ia ditanya bagaimana cara membunuh semua perampok itu. Bahkan mereka heran kalau Hill sedikit pun tidak terluka. Mereka juga menunjukkan kalau hasil tes latihan awal masuk tidak begitu bagus. Bahkan Hill hampir tidak lulus. Kemudian mereka menunjukkan sebuah video CCTV dan menanyakan pada Hill apa ada kaitannya insiden perampokan yang terjadi minggu lalu dengan perampokan yang terjadi saat ini. Setelah melihat videonya, Hill langsung menjawab, itu tidak ada kaitannya. 3 bulan kemudian, saat perjalanan dengan mobil bersama Ballet, tiba-tiba mereka dihadang oleh perampok. Dengan ditembakkan gas beracun ke dalam mobil dan ancaman ditembak, Ballet dan Hill terpaksa keluar. Namun, ketika perampok itu melihat wajah Hill, mereka langsung lari tanpa perlawanan. Begitu sampai di kantor, para petinggi perusahaan Vertigo heran. Kenapa bisa perampok itu ketakutan ketika melihat Hill? Ballet juga terkejut pada saat itu. Ia berada di sana dan melihat perampok lari ketika melihat Hill. Kemudian cerita berpindah ke 5 bulan sebelumnya. Terlihat Hill yang bersama dengan putranya bersama Doggy. Mereka sedang menikmati suasana hiburan. Kemudian tiba-tiba Patrick Hill mendapatkan telepon dari seseorang. Orang tersebut memanggil Hill dengan nama bos dan menyuruh Hill untuk mengawasi truk yang membawa uang tunai. Di sini kita mendapatkan informasi kalau Patrick Hill sebenarnya adalah bos seorang mafia dan perampok. Dan pantas saja kenapa saat perampok tadi ingin merampok uang dan ketika melihat Patrick Hill keluar dari mobil, mereka langsung lari. Ternyata Hill adalah bos mereka dan tidak mungkin mereka mengganggu bosnya. Dan sepertinya saat ini Hill beserta anak buahnya sedang merencanakan sebuah perampokan. Dan mereka menyuruh Hill untuk mengawasi truk yang akan keluar karena Hill berada tidak jauh dari perusahaan Vertigo yang akan mereka rampok. Sebenarnya Hill tidak mau melakukan hal itu karena saat ini ia sedang bersama anaknya untuk menikmati masa libur sekolah. Namun karena keadaan mendesak, Hill pun terpaksa melakukan pengintaian untuk merampok mobil truk Vertigo pembawa uang tunai. Hill pun pergi dengan anaknya. Ia langsung memparkir mobil di sekitar area perusahaan Vertigo. Hill keluar dari mobil dan meninggalkan anaknya di mobil. Tujuan Hill adalah ingin memastikan mobil truk pengangkut uang tunai yang keluar dari Vertigo pergi ke arah kanan atau kiri. Karena anak buahnya ingin merampok mobil truk tersebut. Namun, ketika sibuk memberi informasi kepada anak buahnya, mobil truk tersebut langsung dihadang oleh perampok lain, tidak jauh di depan area parkiran mobil Hill. Ternyata, mobil truk itu duluan diincar oleh perampok lain. Dan mereka berhasil menghadangnya dan mengambil uang serta menembaki 2 karyawan Vertigo yang ada di mobil tersebut. Namun, karena mobil Patrick Hill serta anaknya berada di area perampokan itu, anak Hill pun bernama Doggy ikut jadi korban penembakan mereka. Doggy sempat beberapa kali menelpon ayahnya. Namun sayangnya, Hill datang terlambat dan Doggy, anak semata wayang Hill, mati di depan matanya. Ketika Hill ingin menyelamatkan anaknya, ia malah juga tertembak. Sambil matanya terbuka, Hill menatap ke arah penembak tersebut dengan penuh rasa dendam. Setelah 3 minggu dirawat di rumah sakit, Hill sadar dan langsung menanyakan anaknya. Tapi sayangnya, Hill harus kehilangan anaknya bernama Doggy. Sang istrinya bahkan menyalahkan Hill atas insiden yang telah terjadi. Hill yang penuh rasa dendam mulai mencari perampok yang telah membunuh anaknya. Dimulai dari ia menemui seseorang polisi untuk menanyakan nama-nama yang ada kaitannya dengan insiden tersebut. Hill langsung bertemu dengan anak buahnya dan membasmi seluruh perampok bahkan mafia yang ada.
Bahkan, pihak kepolisian hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Hill serta anggotanya. Setelah membunuh dan menginterogasi perampok-perampok serta mafia, Hill belum juga mendapatkan orang yang telah membunuh anaknya. Karena kekejaman yang telah dibuat, salah satu anak buah Hill menyuruhnya agar tindakan ini dihentikan. Karena menurut anak buahnya, ini pasti ada kaitannya dengan orang dalam pihak Vertigo. Untuk beberapa waktu, Hill pergi ke London untuk menenangkan pikirannya. Di sana, ia menemui seorang wanita yang akan memberi nama baru untuk Hill. Disinilah nama Patrick Hill diberikan padanya. Paspor baru, identitas baru, data kriminal dihapus serta SIM yang baru. Disinilah ia pun melamar pekerjaan di perusahaan Vertigo untuk mencari orang dalam yang ada kaitannya dengan perampokan dan pembunuh anaknya. Sekarang cerita berpindah masih dari 3 bulan yang lalu, namun dari kisah perampok dan pembunuh anaknya Hill bernama Doggy. Di sini mereka mulai bosan tanpa melakukan kegiatan apapun. Dipimpin oleh seorang sersan mantan militer, mereka merencanakan perampokan di sebuah perusahaan keuangan. Di sana mereka juga memiliki orang dalam yang memberi informasi tentang truk mana yang akan membawa uang lebih banyak. Tidak tanggung-tanggung, mereka akan merampok uang tunai senilai 1,18 juta dolar atau setara dengan 16 miliar rupiah. Rencana mereka pun berhasil dengan memasuki area perusahaan tersebut dan membawa uang tunai. Keesokan harinya, ke-6 perampok itu lagi-lagi merencanakan perampokan lainnya. Kali ini mereka akan mencuri uang tunai di perusahaan pengiriman uang tunai bernama Vertigo. Di sana mereka juga memiliki orang dalam, yaitu salah satu yang pernah menjadi anak buahnya sersan. Dan uang yang akan mereka curi di perusahaan Vertigo bernilai 6 juta dolar atau setara dengan 85 miliar rupiah. 6 minggu lamanya mereka mengintai perusahaan Vertigo dan mencari informasi. Setelah persiapan semua lancar, mereka pun menyamar sebagai pekerja infrastruktur jalanan dan menunggu di bawah jalan tol untuk menunggu mobil truk Vertigo yang membawa uang tunai. Tidak jauh di depan mereka, di seberang jalan, mereka melihat warga sipil yang memarkir mobil. Ternyata itu adalah Patrick Hill bersama dengan anaknya Doggy. Patrick Hill keluar dari mobil dan juga mengintai mobil truk yang sama yang akan dirampok oleh anak buahnya. Mobil truk Vertigo yang penuh dengan uang tunai langsung melewati Patrick Hill dan keluar dari markasnya. Sampai di ujung jalan dan di bawah jalan tol, para perampok yang dipimpin oleh sersan, mereka langsung menghadang mobil Vertigo dan mengambil uangnya. Salah satu karyawan mobil Vertigo ingin melakukan perlawanan, namun sayangnya ia ditembaki oleh Jen yang merupakan salah satu dari perampok. Jen berhasil membunuh 2 karyawan Vertigo. Jen juga menyuruh anak Patrick Hill bernama Doggy keluar dari mobil, dan Jen menembaki kepalanya Doggy karena dianggap jadi saksi mata. Tidak jauh Patrick Hill lari ke arah perampok tersebut, dan Jen pun langsung menembaki tubuh Hill sampai jatuh. Ke-6 perampok itu pun pergi dengan membawa uang tunai serta membunuh 2 anggota Vertigo, membunuh Doggy, anaknya Patrick Hill, serta menembaki tubuhnya Patrick Hill sampai terluka parah. 5 bulan kemudian, cerita pun berpindah ke masa kini, di mana ke-6 perampok itu berkumpul kembali dan merencanakan perampokan masuk ke dalam markas Vertigo dengan nilai uang yang akan diambil 150 juta dolar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Di sisi lain, di markas Vertigo, Hill dan Ballet kembali mengambil uang tunai dan kembali ke markas. Dalam perjalanan pulang, Ballet menceritakan pada Hill bahwa ia memiliki teman yang harus ia bantu. Ballet juga mengatakan kalau ialah yang memberitahu pada teman-temannya truk mana yang harus diserang agar mendapatkan uang tunai. 2 penjaga tewas memang diperlukan, namun tewasnya anak itu sangat disayangkan. Itulah yang dikatakan oleh Ballet kepada Patrick Hill. Patrick Hill pun langsung menyadari kalau ternyata Ballet lah yang selama ini menjadi orang dalam perusahaan Vertigo untuk memberi informasi kepada perampok. Hill pun sangat marah karena perampok yang selama ini ia cari yang telah membunuh anaknya ada kaitannya dengan Ballet.
Namun, Hill tetap tenang dan pura-pura mengikuti kata-kata Ballet untuk membantunya merampok markas Vertigo. Ballet membuat kesepakatan dengan Hill agar tidak melawan dan menurutinya. Dalam kesepakatan itu, Ballet akan membawa teman-temannya, para perampok, masuk ke mobil truk dan masuk ke markas Vertigo. Hill diharuskan menuruti kemauan Ballet, kalau tidak ia terancam dibunuh oleh Ballet. Hill pun setuju dan mengikuti perintah Ballet. Hill sepertinya sengaja menuruti Ballet agar bisa mengetahui para perampok yang telah membunuh anaknya. Mereka pun masuk ke sebuah gedung untuk menjemput perampok, namun tangan Hill diikat oleh mereka agar tidak menjadi ancaman. Mereka pun pulang ke markas Vertigo. Rencana mereka pun dimulai. Hill menjadi sandera dan diikat. Semua karyawan Vertigo panik dan alarm pun berbunyi. Baku tembak terjadi, banyak dari pihak Vertigo mati dan salah satu dari perampok terluka parah. Mereka pun bergegas mengambil uangnya. Waktu mereka 5 menit sebelum bantuan dari pihak kepolisian datang dalam waktu 8 menit. Patrick Hill berhasil membunuh salah satu perampok yang menjaganya. 1 orang mati dan 1 orang terluka parah. Tinggal 4 orang dari perampok tersebut. Patrick Hill langsung memakai baju salah satu perampok dan menghampiri mereka. Di sini ia berhasil membunuh perampok lainnya dan memasukkan handphone ke tas mereka yang penuh uang sebagai pelacak nantinya. Setelah itu ia pergi ke tempat lain. Lagi-lagi Hill membunuh salah satu perampok tersebut. 2 perampok tersisa yaitu Sersan dan Jane. Di sini Ballet berhasil menembaki Hill sampai pingsan. Ballet, Jane serta Sersan yang terluka, mereka bertiga berhasil lolos membawa uang. Mereka berhasil masuk ke terowongan. Di sini terjadi pengkhianatan di antara mereka. Pertama, Jane membunuh Sersan. Sekarang hanya tinggal Ballet dan Jane. Setelah sampai di ujung terowongan, Ballet berencana membunuh Jane. Namun, Ballet sedikit terlambat. Ia pun mati dibunuh oleh Jane. Jane pun berhasil selamat dan lolos dari kejaran polisi, serta membawa uang tunai yang cukup banyak. Malam pun tiba, Jane yang sedang menikmati keberhasilannya di apartemen. Ia mendengar suara nada telepon dari dalam tasnya. Ternyata itu milik Hill yang sebelumnya ia taruh di dalam tas. Hill pun berhasil sampai di depan Jane. Ternyata Jane adalah sosok yang telah membunuh anaknya Hill bernama Doggy. Sosok yang selama ini ia cari, bahkan sampai-sampai Hill harus masuk ke Vertigo untuk mendapatkan pembunuh anaknya. Dan akhirnya ia menemukannya. Patrick Hill langsung menembaki tubuh Jane di hati, paru-paru, limpa dan jantung. Sebagaimana Jane telah menembaki Doggy di bagian yang sama. Akhirnya Jane si pembunuh anak Patrick Hill mati di tangannya. Patrick Hill pun pergi dan menyerahkan mayat serta uangnya pada polisi bayarannya. Dan cerita pun selesai.